Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman-Nya dari Efesus pasal 2 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam doanya sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk naik ke surga, Dia berdoa di dalam Yohanes 17 ayat 21 dengan mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu ya Bapa, ut omnes unum sin. Mempersatukan manusia adalah misi daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan memperdamaikan dirinya dengan manusia di dalam diri Yesus, dengan satu tujuan, agar manusia yang diperdamaikan dengan Allah tersebut mampu berdamai dengan sesamanya, sehingga manusia yang berdamai itu kemudian kembali satu di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam manusia yang telah diperdamaikan dan dipersatukan oleh Allah tersebut. Misi Allah tersebut idealnya wajib menjadi misi gereja dan setiap orang percaya sebagai gereja Allah juga yang didiami oleh Roh Kudus, supaya terwujud keesaan gereja, yaitu satu Allah, satu baptisan, dan satu keselamatan. Tetapi fakta sampai sekarang keesaan gereja itu menjadi sesuatu perjuangan yang masih diperjuangkan terus-menerus, diupayakan oleh lembaga-lembaga gereja-gereja ekumenikal, seperti Dewan Gereja Dunia, Persatuan Gereja di Indonesia, dan lain-lain. Seruan ekumenikal itu diserukan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus yang terpolarisasi, yang terbagi-bagi antara Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Dalam konteks ini Paulus mengajar jemaat di Efesus, dahulu kamu, orang-orang bukan Yahudi menurut daging dan tidak bersunat. Sekarang kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Itulah seruan ajaran Paulus yang disampaikan dalam Efesus 2 ayat 4. Dan seruan ini juga menjadi seruan bagi kita saat ini. Kita diingatkan bahwa tiap-tiap orang percaya adalah gereja karena didiami oleh Roh Kudus. Dan sebagai gereja yang didiami oleh Roh Kudus, seharusnya kita dipersatukan di dalam Kristus. Kristus yang memimpin kita, dan kita kemudian bersama boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini tentu kita masih tetap berjuang untuk mengupayakan kesatuan dan perdamaian dalam gereja. Karena itu ingatlah yang pertama sekali, kepala gereja adalah Kristus. Bila kepala gereja adalah Kristus, maka tiap gereja dan orang percaya yang menyembah Allah di dalam Yesus pasti dapat bersatu dipimpin oleh Yesus. Saudaraku, kenapa persatuan gereja menjadi hal yang susah? Karena masing-masing dipimpin oleh keinginannya sendiri. Kenapa susah untuk melakukan persatuan? Karena masing-masing menetapkan standar kebenarannya. Bila kita masing-masing tunduk di bawah kaki Kristus, dan Kristus menjadi kepala, dan firman-Nya yang kemudian menjadi dasar kebenaran, maka tidak akan ada perseteruan di antara kita. Tidak ada yang saling menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi kita saling mengakui, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga kita dapat dipersatukan. Maka tunduklah di bawah pimpinan kepala gereja, yaitu Kristus Yesus. Yang kedua, kesatuan gereja itu dapat diwujudkan hanya apabila kita ada di dalam Yesus. Ketika Yesus kita terima dan kita bersama-sama di dalam Yesus, maka kita tidak perlu memandang saudara kita lain dari gereja mana. Kita tidak perlu kemudian dipisahkan oleh tembok pemisah, baik liturgis dan tata pola tata gereja yang ada. Tetapi kita dipersatukan dengan kasih Kristus. Yang ketiga, setiap orang yang percaya, yang sudah di dalam Yesus, di dalamnya Allah dan Roh Kudus, ingatlah bahwa kita adalah gereja.
Di dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita dapat dipersatukan. Maka selamat dipersatukan sebagai umat Allah di bawah pimpinan Kristus yang menjadi kepala kita. Dan Roh Kudus kiranya memandu untuk bersaksi di dunia hanya untuk satu tujuan, memuliakan nama Tuhan kita dan mengabarkan kabar baik bagi dunia. Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami untuk menyangkal diri, sehingga Kristus yang kepala gereja dapat kami ikuti dengan taat, dan Roh Kudus memandu hati akal pikiran kami, saling menerima, saling mengasihi, saling menghormati sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Dengan demikianlah keutuhan gereja itu dapat diwujudkan dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.